Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Joshua Manalu di JRL Media. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah kamera compact atau kamera pocket yang biasa saya gunakan dalam pembuatan konten, baik itu di Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Dan kamera ini adalah kamera yang saya gunakan dalam foto-foto sederhana. Ya, kalau kemanapun saya di outdoor, daripada membawa kamera DSLR yang cukup berat, jadi saya menggunakan kamera ini. Dan kamera ini saya sudah gunakan kurang lebih selama setahun. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak melihat review dari konten kreator lain tentang kamera ini, dan ini adalah kamera Sony ZV-1. Nah, kamera ini teman-teman memiliki dua varian warna. Ya, yang saya miliki sekarang adalah warna putih dan satu lagi warna hitam. Nah, tidak usah berlama-lama teman-teman, dan mari kita simak, kita lihat ulasan dan spesifikasi lengkap dari kamera ini. Nah, kita masuk dalam spesifikasi. Kita bahas dari segi lensa. Meskipun lensanya tidak bisa diganti-ganti, namun kamera ini dilengkapi dengan lensa Zeiss Vario Sonnar T yang sudah terkenal dengan kualitas dan ketajamannya yang baik. Kemudian lensa dari kamera ini memiliki focal length di 24-70 mm dengan bukaan minimum f1.8 dan maksimum f11. Kemudian di sensor, untuk sensor kamera ini dibekali dengan sensor CMOS Exmor RS tipe 1.0 dengan aspek rasio 3:2. Ukuran sensornya ada di antara sensor micro four thirds atau MFT dan sensor yang biasa digunakan pada kamera smartphone. Memiliki rentan ISO dari 100 sampai 12.800. Kemudian sensor kamera memiliki jumlah piksel sebesar 20,01 megapiksel. Kemudian masuk ke layar kamera ini memiliki LCD yang fleksibel dengan jenis TFT LCD Extra Fine dengan 921.600 titik. Dan layarnya juga memiliki fitur touch focus yang artinya hanya untuk menentukan titik fokus saja, tidak untuk memilih menu. Kemudian lanjut ke prosesor. Kamera ini dibekali dengan prosesor yang canggih dari Sony, yaitu Bionic X, yang dikenal dapat memproses data dengan cepat, memungkinkan kamera mengambil gambar beruntun yang cepat dan merekam video berkualitas tinggi. Dengan spesifikasi secara garis besar yang sudah teman-teman dengar tadi, yang jadi pertanyaannya apakah kamera ini masih worth it dibeli di tahun 2024? Sebagai kamera saku atau kamera praktis di era gempuran smartphone yang juga praktis dan tidak kalah canggih. Tapi sebelum itu, saya ingin disclaimer dulu seperti biasa kepada teman-teman bahwa kamera ini khusus digunakan untuk vlogging, untuk pembuatan video-video sederhana, namun memiliki banyak fitur. Dan pastinya teman-teman, kamera ini tidak digunakan untuk kegiatan pemotretan secara profesional, karena yang pastinya fiturnya ditujukan untuk vlogging atau pembuatan sederhana, video-video sederhana. Nah, setelah kita lihat tadi spesifikasinya teman-teman, saya akan bagi kamera ini dalam perbandingan dua hal. Yang pertama yaitu video. Kamera ini masih sangat worth it digunakan untuk membuat video-video konten, baik itu vlogging dan video konten sederhana, video sinematik sederhana dan keperluan komersial. Didukung dengan perekaman video 1080, 30 fps, 60 fps, bahkan sampai 120 fps dan 4K
di 24 fps dan 30 fps, dan adanya fitur autofocus tracking, terutama eye autofocus real time, yang artinya sistem titik fokus terus mengikuti mata manusia atau hewan. Kamera ini juga dilengkapi dengan fitur ND filter bawaan yang membantu perekaman saat matahari terlalu terik. Ada juga optical image stabilization atau OIS dengan cara mengaktifkan fitur steady shot pada pilihan menu, namun video yang dihasilkan mengalami cropping sesuai dengan tingkatan steady shot yang kita pilih. Kamera ini juga memiliki fitur picture profile termasuk S-Log profile dari S-Log 2 dan S-Log 3. Tapi saya sarankan pakai yang profile sign karena S-Log 2 dan 3 menimbulkan noise yang cukup mengganggu, apalagi saat melakukan perekaman di kondisi low light, dan menggunakan S-Log dan S3 ini berhubungan dengan sensor kecil yang dimiliki kamera ini. Jadi untuk amannya dalam mendapatkan warna yang flat untuk color grading, menurut saya pilih yang profile sign. Kemudian kamera ini memiliki fitur product showcase, di mana perpindahan fokus antara objek yang kita perlihatkan ke kamera lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak mengaktifkan fitur tersebut. Dan kemudian ada juga fitur defocus background, agar background di belakang objek yang sedang direkam terlihat lebih bokeh atau blur. Ada juga fitur white noise reduction jika kita melakukan perekaman di alam terbuka dengan suara angin yang cukup mengganggu. Cukup aktifkan fitur ini untuk mengurangi kebisingan, atau bisa juga tambahkan aksesoris seperti bulu kucing ini untuk meredam kebisingan saat melakukan perekaman. Kemudian ada juga menu zebra setting, pola garis yang muncul di area kecerahan yang sama atau melebihi tingkat kecerahan yang kita atur. Dan satu hal lagi, kamera ini memiliki fitur perekaman high frame rate atau di menu HFR di 250 fps, 500 fps, dan 1000 fps. Untuk fitur-fitur unggulan di video sudah kita bahas, dan sekarang kita bahas masuk ke dalam bagian foto. Nah, untuk foto, kamera ini didukung dengan fitur-fitur fotografi seperti kamera pada umumnya, dari output file JPEG dan RAW, fokus mode, fokus area yang memiliki 315 titik fokus, dan autofocus dari kamera si Sony ZV-1 ini cukup cepat. Ada juga sistem bracket setting, kemudian fitur autofocus pelacakan wajah atau mata yang bisa kita setting penuh, dan fitur white balance dengan pengaturan Kelvin, dan ada fitur DRO atau Auto HDR High Dynamic Range, yang dimana jika kita aktifkan fitur ini, kamera akan mengambil 2 kali foto dalam sekali tekan tombol shutter. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Kemudian ada fitur Creative Style dan menu picking setting. Di sini ada fitur menarik yaitu face registration. Jadi teman-teman bisa memotret wajah siapapun yang ingin teman-teman jadikan sebagai prioritas fokus. Ada juga fitur continuous shooting yang terbagi dalam 3 tingkatan pilihan. Di mode high 24 fps, di mode medium 10 fps, dan di mode low 3 fps. Dan kamera ini sudah memiliki sistem Bluetooth atau Wi-Fi untuk mengirim gambar langsung ke ponsel kita. Cukup lengkap juga teman-teman fitur foto dari Sony ZV-1 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya beritahu ke teman-teman tentang banyaknya fitur-fitur dari si Sony ZV-1 ini. Di rentan harga sekitar 10 jutaan rupiah. Teman-teman bisa tambahkan aksesoris pendukung seperti cake dari Smart Rig ini, dan tripod GP VPT dari Sony sebagai alat bantu teman-teman untuk membuat vlog. Setelah melihat fitur-fiturnya, jika dibandingkan dengan kamera-kamera di budget yang sama, Sony ZV-1 ini memang menang cukup banyak. Namun yang jadi kekurangannya adalah lensa yang tidak bisa diganti-ganti, ukuran sensornya yang kecil, sehingga jika penggunaan di ISO yang tinggi,
Noise-nya tidak terkendali dan juga kamera ini punya isu overheat, terkhusus di perekaman 4K yang bertahan kurang lebih 4-5 menit. Teman-teman paling tidak sediakan minimal 3 baterai untuk dipakai seharian keluar. Jika teman-teman bandingkan dengan smartphone flagship keluaran terbaru sekarang, jelas fitur-fitur dari Sony ZV-1 ini menang banyak, namun tetap saja tidak bisa selalu relevan jika dibandingkan keduanya. Dari ukuran sensor juga sudah berbeda. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri dari spesifikasi dan fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, apakah kamera saku atau compact kamera ini masih worth it dibeli di tahun 2024 ini? Jawaban dari saya iya, masih sangat worth it, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terkhusus teman-teman sebagai content creator atau traveling sambil mengabadikan momen-momen di perjalanan, baik untuk pribadi atau sebagai kebutuhan konten. Tapi untuk lebih kerana advance atau profesional, teman-teman bisa pilih kamera yang lain. Kamera ini sudah cukup membantu teman-teman content creator atau dalam liputan sederhana, baik itu juga dalam video sinematik prewedding, sebagai batu loncatan dalam membuat output video yang berkualitas. Mungkin dari penghasilan yang didapat dengan kamera ini bisa menaikkan value teman-teman dalam membuat konten video sehingga bisa upgrade ke kamera yang lebih baik lagi. Sekian dari saya tentang pembahasan video kamera Sony ZV-1 ini teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman dalam sebagai referensi teman-teman jika teman-teman ingin membeli kamera ini, dan like jika teman-teman suka, dan subscribe saya dan dukung saya jika teman-teman ingin mengetahui lebih lagi tentang dunia fotografi, kamera, lensa, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan konten. Tetap semangat dan tetap menjalani kehidupan yang sehat. Salam fotografi.